Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي سورة الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد. Jamaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di waktu yang mulia ini, di hari yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi khatib dan jamaah sekalian berwasiat mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menata hati kita, menautkan hati kita, keterpautan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ketaatan, menuju kepada mahabbah, kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati kita sudah kotor ya, oleh noda-noda perbuatan-perbuatan yang mungkin melalaikan kita dari mengingat Allah dan Rasulnya, maka hati kita akan ternodai jauh dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini melalui mimbar Jumat ini kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Dalam satu minggu ini, seberapa besar tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa besar kemaksiatan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ya, kita sebagai seorang muslim tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat berlebih-lebihan terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kemaksiatan yang telah kita lakukan, rahmat Allah masih begitu besar. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni ya, mengampuni semua dosa. Kenapa? Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini, di masjid-masjid, di majlis-majlis, kita mengadakan memperingati ke hari kelahiran Nabi Agung, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya begitu banyak teladan yang telah beliau contohkan kepada kita. Dan semua ini
tentunya adalah bagian daripada nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana dalam surah Al-Imran yang telah khatib bacakan sebelumnya. Laqad manallah, begitu besar nikmat Allah 'alal mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus rasul dari golongan mereka sendiri, dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, dari bangsa Arab, bangsa Quraisy, suku Quraisy, bangsa Arab, karena Nabi lahirkan di tanah Arab. Yatlu alaihim, membacakan untuk mereka ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin, karena sesungguhnya mereka sebelumnya telah berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin sidang rahimakumullah, suku Quraisy, mereka bukanlah bangsa yang tidak punya peradaban. Mereka bangsa pebisnis. Mereka rihlata syita'i was-saif, mereka melakukan perjalanan untuk berniaga dari negeri Syam sampai ke negeri Yaman pada musim dingin dan musim panas. Tentunya sebagai bangsa yang memiliki peradaban, mereka juga memiliki peradaban sebagai bangsa yang tulis menulis. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Asy-Syu'ara, mereka setiap tahunnya mengadakan lomba festival syair. Tentunya tidak mudah untuk membuat syair, sebuah karya sastra, dan tentunya menunjukkan adanya sebuah peradaban. Akan tetapi kejahilian mereka adalah menolak kebenaran yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, telah Allah utus kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka menawarkan bernegosiasi kepada Nabi Muhammad di hadapan paman beliau yaitu Abu Talib, agar Nabi Muhammad menghentikan dakwanya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang mereka tawarkan? Ya, kalau seandainya wahai Muhammad, seandainya engkau, ya, bermaksud untuk mendapatkan kekuasaan, kepemimpinan bangsa Quraisy, bangsa Arab, maka kami akan berikan kedudukan sebagai pimpinan kaum Quraisy, pimpinan suku Arab. Dan jika engkau ingin mendapatkan harta, maka akan kami kumpulkan seluruh kekayaan yang ada di tanah Arab. Dan jika kau berdakwah, menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan ayat-ayat Allah untuk mendapatkan seorang perempuan, maka kami akan berikan kepadamu wanita yang tercantik. Apa kata Nabi? Ya, terhadap negosiasi agar Nabiullah Muhammad SAW menghentikan dakwanya, kata beliau bersabda, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kanan saya dan mata bulan di tangan kiri saya, ditimpahkan keduanya agar saya menghentikan dakwah Islamiyah, maka keduanya tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghentikan langkah Nabiullah Muhammad SAW. Apalagi cuma 3 penawaran itu, apalagi cuma uang 100.000 untuk memilih agar anda berhenti mendakwakan dakwah Islamiyah. Na'udzubillahi min zalik. Nah, melalui bulan Maulid ini kita mencontoh daripada teladan Rasulullah SAW. Di antara keteladanan yang beliau contohkan, yang pertama yaitu apa? Yaitu kesabaran. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bersabarlah, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Bagaimana kesabaran Rasulullah SAW bahkan terhadap orang yang buta, kemudian menyebarkan hoax terhadap Nabi di pasar Madinah. Nabi pun berperilaku baik. Sebagaimana riwayat yang masyhur, seorang Yahudi yang menjelek-jelekan Nabi, menyebarkan fitnah agar akan kejelekan Islam, Nabi tidak menyakiti ataupun menghabisi lawan tersebut, tapi Nabiullah Muhammad SAW justru memasakkan untuknya masakan-masakan yang enak dan disuapkan secara langsung, disuapin makanan tersebut yang dimasak
Kemudian ketika Rasulullah SAW akan meninggal, beliau berwasiat kepada Abu Bakar untuk melanjutkan langkah beliau. Dan ternyata si Yahudi yang menghujat ataupun si Yahudi buta yang menghujat Nabi merasakan hal yang beda kok. Yang diberikan, yang memberi makan ini. Maka Abu Bakar mengatakan, ketahuilah wahai Yahudi, wahai Yahudi buta, bahwa orang yang selama ini yang memberimu makan, menyuapimu makan adalah orang yang engkau jelek-jelekkan selama ini. Rasulullah di posisi yang sebagai penguasa, sebagai seorang nabi, tentunya beliau bisa saja melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu sisi juga beliau sebagai manusia, tentunya pasti akan muncul emosi, muncul amarah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau bersabar. Bahkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif, bukan sambutan yang beliau terima, akan tetapi lemparan batu, cacian dan makian, bullying dan lain sebagainya. Bahkan malaikat yang menjaga bukit di Taif menawarkan kepada Nabi untuk menghukum kaum Taif. Apa kata Nabi? Bahkan sebaliknya, Nabiullah Muhammad SAW melakukan yang sebaliknya, itu apa? Mendoakan mereka, Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak memiliki pengetahuan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Poin yang pertama yaitu sabar. Kita meneladani kesabaran Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun ketika kita bergerak dalam menjalankan dakwah Islamiyah, akan banyak hujatan-hujatan, akan banyak makian-makian, akan banyak kecurigaan-kecurigaan, bukan hanya dari eksternal, bahkan dalam eksternal sendiri. Ya, bahkan dari keluarga kita sendiri. Seperti apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW? Yang menghujat, yang menentang beliau adalah bukan orang lain, tapi justru paman dan keluarga besar, orang yang dahulunya membangga-banggakan, begitu bahagia ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan digambarkan dalam suatu riwayat bahwasanya ya, Abu Lahab diringankan hukumannya, azabnya di hari Senin. Kenapa? Karena beliau berbahagia, ikut berbangga, ikut berbahagia ya, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Poin yang pertama itu sabar. Yang berikutnya yang kita teladani dari sosok Nabi Muhammad SAW adalah sikap tegasnya. Ya, bahkan kepada anak beliau pun, kepada Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, maka saya akan memotong tangannya. Bagaimana dengan kita sekarang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Ketika anak kita di sekolah melakukan kesalahan, dijewer oleh gurunya, ya, apa yang dilakukan orang tuanya? Dengan segera, dengan alasan HAM dan lain sebagainya, ya, tanpa mengkonfirmasi, tanpa mengklarifikasi, membela anak. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan suatu ketika Fatimah bercanda dengan Ali bin Abi Thalib, dan candaan tersebut ternyata menyinggung perasaan daripada Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib marah dan tidak ridha kepada Fatimah. Bahkan Fatimah pun sampai keliling 7 kali untuk meminta maaf kepada Abu Thalib. Abu Thalib tidak kepada Ali, mohon maaf, kepada Ali tidak memberikan maafnya. Maka Fatimah binti Rasulullah SAW curhat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, kalau seandainya engkau mati malam hari ini dan suamimu tidak ridho, maka aku tidak akan menyolatimu. Sikap tegas ini telah dicontohkan kepada Rasulullah SAW. Asyidda wal kufar ruhamau bainahum. Memang Rasulullah tegas kepada kaum kufar, keras kepada kaum kufar, tapi juga tegas terhadap umat Islam dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena di situ ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya
yang dapat kita teladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasa syukur beliau. Begitu tinggi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Ya. Laqad manallah. Bagaimana kita ingat Aisyah, ya, ketika Rasulullah salatnya sampai bengkak, Aisyah mengingatkan, wahai Nabi, engkau sudah dijamin surga. Mengapa engkau melakukan ibadah seperti ini? Apa kata Nabi? Afalam akun abdan syakur. Mengapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita? Sekarang pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita bersyukur dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman dan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan melakukan ibadah, dengan memakmurkan masjid, atau menginfakkan sebagian daripada harta yang kita terima di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang dapat kita teladani dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap pemuda, peduli terhadap anak kecil, peduli terhadap wanita, peduli bahkan di akhir hayat beliau menyebut ummati. Rasa peduli yang tinggi telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Bahkan persoalan kebersihan pun Rasulullah mengingatkan kepada kita. Ya. Bahkan bagian daripada iman yaitu apa? Menyingkirkan duri dari yang ada di tengah jalan. Ini adalah bentuk kepedulian Islam, bentuk ajaran Nabi SAW agar kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita. Tidak hanya kita fokus kepada mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah mahdhah. Bahkan dalam teologi Al-Ma'un Allah mengingatkan kita, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina an salatihim sahun, yang mereka lalai dalam salatnya, alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un, yang mereka ibadahnya bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi agar dilihat, agar dipuji oleh manusia. Alladzina hum salatin sahun alladzina hum yuran wa lam alladzina hum salatin sahun alladzina hum yuran wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau peduli ataupun tidak peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ya, rasa sabar, rasa syukur, ya, kemudian kepedulian dan juga sikap tegas dengan penuh rahmat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadi pondasi ataupun nilai dasar kita dalam berislam, dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Wajallallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis salihin wa qulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih fa ya